rencana pembelian 50 pesawat oleh Boeing yang nantinya kita akan bicarakan dengan Boeing. Kesepakatan antara agreement reciprocal tarif ini ada beberapa kegiatan yang memang menyangkut di Kementerian Investasi maupun di Danantara karena ada beberapa kesepakatan, di antaranya adalah rencana pembelian 50 pesawat oleh Boeing yang nantinya kita akan bicarakan dengan Boeing, walaupun sebenarnya sudah ada pembicaraan awal dengan pihak Boeing, dan ini akan kita lanjutkan, dan juga ada kesepakatan untuk melakukan impor gas dan crude oil nilainya 15 miliar dolar per tahunnya, dan juga adanya rencana untuk lebih meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, terutama dalam hal ini di bidang investasi, dan kita juga sudah memulai pembicaraan adanya beberapa kemungkinan investasi on the pipeline yang menyangkut di beberapa bidang, baik itu di bidang oil and gas maupun di bidang-bidang lainnya. Nah, mungkin itu yang menyangkut dua hal yang memang implementasinya berada di dalam Danantara, ruang lingkup Danantara sebetulnya. Mungkin itu dua hal itu Pak Menko ya. Terima kasih. Yang sudah terjawab. Terima kasih. Dari Pak Dubes, ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Terima kasih Pak Menko, Bapak sekalian dari media. Tentunya tugas dari perwakilan Indonesia di Amerika Serikat adalah mengimplementasikan agreement on trade, kesepakatan trade ini yang sudah ditandatangani tadi pagi. Jadi implementasi ini tadi kami garis bawahi saja. Perwakilan kita misalnya KBRI di Washington DC sebagai pusatnya. Kemudian untuk tadi pengembangan pertambangan misalnya dengan Freeport itu Arizona, maka akan digalang dari Konsul Jenderal RI kita di Los Angeles. Kerjasama berkaitan dengan teknologi digital, itu ada Silicon Valley, antara lain itu di Washington State, di Seattle, akan dikelola dari Konsul Jenderal RI kita di San Francisco. Sedangkan kaitannya dengan tadi bahan pangan seperti kedelai dan juga gandum di wilayah daerah Midwest Amerika Serikat, itu akan dikoordinasikan di bawah Konsul Jenderal RI kita di Chicago. Untuk kegiatan oil and gas tadi tentunya ini ada tugas dari konsulat jenderal kita di Houston. Sedangkan untuk konsul jenderal kita di New York itu nanti akan bertugas untuk menggalang kegiatan perdagangan, juga keuangan serta investasi. Saya kira itulah hal-hal kesiapan dari perwakilan RI kita di Amerika Serikat untuk mengimplementasikan agreement yang sudah ditandatangani tadi pagi. Terima kasih Pak Menko. Ya. Mungkin ada satu tambahan, memang kemarin juga sudah ditandatangani kesepakatan MOU antara Freeport dan juga pemerintah Indonesia. Dalam hal ini kami mewakili atas mandat yang diberikan kepada kami, sehingga pihak Freeport bisa meningkatkan investasinya kurang lebih dalam 20 tahun ke depan, nilainya itu 20 miliar dolar, dan ini juga akan memberikan dampak yang positif kepada baik dari segi penerimaan pajak dan yang lain-lainnya. Oleh sebab itu ini tentunya akan ditindaklanjuti sehingga akan menjadi definitive agreement dalam waktu yang tidak lama. Terima kasih. Terima kasih. Saya juga ingin menambahkan bahwa perjanjian ART ini yang tadi ditandatangani oleh kedua pemimpin negara ini menunjukkan bahwa dekatnya hubungan antara Bapak Presiden Prabowo dengan Bapak Presiden Trump, dan tadi dalam pembukaan acara BOP juga disebut hal yang mengapresiasi Pak Presiden Prabowo, sehingga dengan kedekatan kedua negara ini perjanjian ART menjadi satu level
dan juga perjanjian ART ini tidak murni ART trade tetapi juga investasi. Banyak negara juga yang perjanjian ini tidak ditandatangani oleh kepala negara tetapi di level menteri. Nah, jadi khusus mengenai Indonesia, apalagi hari ini kita ketahui jumlah kepala negara yang hadir juga banyak, tetapi yang diberikan kesempatan untuk berbicara mengenai agreement dan bilateral hanya Presiden Indonesia, Presiden Prabowo. Saya pikir ini menjadi catatan penting, dan tadi kami juga rapatnya dengan USTR jam 7 malam, jadi memang mereka menunggu sampai malam untuk kita bisa bersama-sama membicarakan dan menyelesaikan seluruh dokumentasi yang diperlukan. Selanjutnya silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin yang ada di ruangan ini dulu sebelum nanti dari saya minta dari Pak Haryo. Silakan dari ruangan ini ada yang ingin bertanya. Pak, tadi kan Presiden Prabowo sama Donald Trump ada pertemuan sekitar 30 menit. Dalam pertemuan itu apa ada negosiasi terakhir yang dibahas atau memang sudah rampung? Semuanya sudah rampung. Ada hal lain yang akan disiapkan, dan ini akan kita menunggu diumumkan oleh White House duluan. Kita sudah tahu apa, artinya tambahan dari yang tadi sudah saya sebutkan. Artinya nanti ada kejutan yang diumumkan dari White House? Iya, jadi ada tambahan sektor. Ya. Pak, soal pencurian tadi untuk tekstil, TRQ. dibahaskah atau mungkin Sudah di dalam dokumen sudah ada, tinggal nanti volumenya itu nanti secara teknis. Tetapi di dalam MOU kemarin sudah ada pembelian cotton yang juga nanti akan memberikan ekspor. Dan selama ini ekspornya sekitar 4 miliar US dollar. dengan besaran tarif yang sudah disepakati gitu ya Pak? Ya, artinya yang sekarang berjalan, dan nanti ini akan nol untuk tekstil dan garment ya, apparel itu garment ya. Masih ada lagi di ruangan ini? Can I ask a question in English? Yes, you can. Okay. Thank Because- you. I wanted to ask about yeah. the transshipment provision. Is there any mechanism that the U.S. I wanted to understand like how the U.S. and Indonesia would work together to make sure that the third country, for example, Chinese goods are not entering the U.S. via Indonesia. Yeah. And if you could also elaborate a little bit on the critical minerals aspect. This is very clear that Where are you coming I'm from? with the South China Morning Post. Sorry. South China Morning Post, Hong Kong. Yes, sir. Okay. And just wanted to ask, like, there's a project Vault that U.S. is investing in, and if Indonesia is also, like, how would you invest in Indonesian projects that are U.S. Indonesian projects in critical minerals, where you have to keep it completely Chinese capital free? How are you Yeah. trying to ensure that China? Yeah, first of all, the IRT is agreement between Indonesia and USA. So it's not involving third country. And the second, Indonesia is an archipelago with 17,000 islands, and we don't use a transshipment as our business. Our business is creating investment to create jobs. So I think that's clear with the US side. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.